Halo pemirsa PKTV, kembali lagi bersama saya Anastasia Fibriani tentunya di program Borneo Insight. Nah pemirsa, sekarang bersama saya sudah ada Mas Wawan selaku ketua dari Semantara ya Mas ya. Nah Mas, mungkin kita bisa mulai dengan satu pertanyaan yang cukup mengganggu saya dari tadi. Semantara itu apa sih Mas? Jadi Semantara itu singkatannya Seniman Mandau Nusantara. Seniman Mandau Nusantara. Jadi di dalamnya itu para pelaku seni yang sadar budaya. Kenapa Mandau? Karena ikoniknya kan senjata khasnya kan di sini kan Mandau. Tapi nggak cuma Mandau aja dalam situ. Ada tape, ada sumpit, macam-macam. Nah, kenapa nama Nusantaranya? Karena anggota kami itu tidak membatasi, siapa saja boleh. Oh, berarti meskipun bukan orang Dayak asli ya, karena kan kalau Mandau kan biasanya identiknya dengan suku Dayak ya. Betul. Berarti bukan nggak terkhusus untuk suku Dayak. Iya, orang-orangnya bisa siapa saja, yang penting satu tujuan, Melestarikan budaya yang ada di Yang Kalimantan ada, iya. seperti itu ya. Kalau Mas Wawan sendiri bergabung atau sudah masuk sebagai anggota dan juga ketua dari Semantara ini sejak tahun berapa tuh Mas? Mantra ini baru kami dirikan karena kan kami ini sebetulnya banyak dari dulu kan kami sudah berkecimpung di situ, cuman wadahnya yang tujuannya sama itu belum ada. Jadi kami membuat lagi yang tujuannya sama-sama melestarikan adat budaya. Jadi orang-orangnya sebetulnya orang-orang itu juga, cuman tujuan kami sama. Sama ya. Ya. Kalau boleh tahu tuh dari tahun berapa tuh Mas? Kalau kami dari tahun 2015 2015 gitu ya, sampai sekarang sampai ya. sekarang. Berarti sudah Orang-orangnya orang-orangnya. ya 2015, 2016, 2017. Berarti kalau Semantara sendiri itu berdirinya tuh mulai dari tahun berapa tuh? Tahun 2000 kemarin 2020 gitu. 2020 ya. Tapi untuk anggotanya sendiri itu udah dari 2015. Udah banyak. Kalau dari Mas Wawan sendiri tuh kenapa sih memilih untuk terjun ke pembuatan dari Mandau dan juga Hulu Mandau? Ya, jadi kami itu sebetulnya munculnya itu karena keprihatinan. Prihatin. Ya, karena kan begini, ada 400 lebih suku yang ada di sini, dan mandaunya itu pun itu berbeda-beda. Jadi suku ini ciri khasnya seperti ini, suku ini filosofinya seperti ini, ukirannya ini. Jadi kan mempertahankan itu, karena kan orang tahu kan mandau aja nih. Iya betul. Ya, ada mandau khusus untuk ini, mandau kan ada klasifikasinya, ada penempatannya, ada untuk peruntukannya sendiri-sendiri. Oh, berarti ada khususnya gitu ya? Iya, ada khususnya. Untuk ke kebun lain, misalnya kan untuk ke pernikahan lain, untuk pernikahan lain juga, untuk ke acara lain. Jadi mandau ini sebetulnya zaman dulu tuh, kalau kita sekarang tuh buat flexing. Flexing. Iya, flexing. Kalau flexing sekarang kan pakai mobil, pakai motor yang bagus. Dulu mandau. Oh dulu Mandau. Dulu mandau. Jadi ukiran seperti ini, bentuknya seperti ini. Berarti ternyata Mandau itu ada perbedaannya ya. Saya Ada. pikir Mandau itu hanya satu jenis. Jadi yang saya tangkap selama ini Mandau ini dipakainya buat kegiatan sehari-hari itu aja Ya. dan digunakan sama seperti itu. Ada beda juga dia mandau ini juga sebagai identitas perangkat sosial juga ada. Oh iya. Jadi mandau yang dipakai sama kepala adat seperti ini itu nggak sama dengan yang ibaratnya rakyat jelata gitu. Ada ukiran tertentu yang nggak boleh dipakai, ada ibaratnya tuh yang ukiran yang biasa aja ada juga. Oh, ukiran berarti ada perbedaan ukiran yang biasa dan juga yang mungkin khusus ya untuk Ya, orang-orang secara tertentu. Ya, betul. Untuk klan mereka seperti ini, ya. Untuk khusus untuk
dari kampung ini, sungai ini begini ukirannya, bentuk kumpangnya seperti ini, itu banyak. Jadi kalau satu suku aja udah punya banyak kalikan aja. Tapi kalau sepengetahuan Mas Wawan sendiri itu ada berapa banyak dan berapa jenis ukiran sih yang ada? Banyak banget ya. Jadi untuk itu kan ukiran ada dia anak ukir, ada ukiran inti. Iya, jadi misalnya di Mandau ini kan, ini ada kalau di dalam film itu ada pemeran utamanya ya. Jadi di Mandau ini juga ada, dan ada juga pemeran pembantunya ya anak ukir ini tadi. Jadi dalam Mandau ini kita mau bikin apa? Misalnya itu ada muka orang, terus di sebelahnya ini ada ukiran kecilnya. Ya, seperti yang ini. Ini ukiran apa nih? Ini Mandau Modang. Ya. Dan kami di Sumatera ini semua suku-suku kami pelajari. Tidak tertentu untuk satu suku, semua kami pelajarin. Yang untuk pakemnya. Nah, ini kan bentuk muka orang. Jadi dalam bentuk ini tuh ini gimana sih? Ada mata, ada hidung, ada mulut. Ini ada topinya kayak topinya. Iya. Ini lidahnya, ini giginya, ya kan? Detail sekali ya. Betulnya seperti itu. Nah, dan untuk pendampingnya ukiran kecil-kecilnya ini ada aso di sini bentuknya dan abstrak. Tapi kalau kita lihat sebetulnya itu sebetulnya ada bentuknya, nggak sembarangan asal ukir tuh. Itu yang kami pelajari filosofi setiap detail ukiran itu. Tapi biasanya kalau untuk pembuatannya ini sendiri tuh berapa lama sih? Nah, itu Tergantung. semakin ribet ya, Semakin lama ya. semakin lama. Tapi kalau Mas Wawan sendiri ketika belajar mengenai pembuatan dari apa ini namanya hulu mandau ya? Hulu mandau ini sendiri berapa lama sih proses pembelajarannya itu? Sampai sekarang pun saya masih belajar. Masih belum, ibaratnya saya ini masih belajar loh. Jadi tidak ada lulusnya belum. Jadi saya masih belajar. Nanti daerah lain ada, saya pelajarin lagi. Dari daerah lain lagi ada, saya pelajarin lagi. Berarti untuk ukirannya ini sendiri tuh setiap kabupaten kan beda-beda ya. Apakah dia mengikuti perkembangan zaman jadi setiap tahun itu mungkin ada ukiran baru lagi? Kalau untuk ukiran dari zaman dulu sampai sekarang tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan. Cuman penempatannya aja berbeda. Sama kayak Mandau ini kan, Mandau Tunggur ini kan khusus kan untuk perang aja nih. Iya. Jadi ini nggak boleh dibawa ke acara nikahan atau ke acara kematian. Kalau sudah ini dipinggang kan ibaratnya sudah siap tempur. Iya. Ada lawannya berarti kan. Jadi itu juga kami pelajarin penempatannya, cara pemakaiannya itu. Pokoknya kami pelajarin belum sempat. Wah. Masih terus belajar. Berarti memang khusus banget ya? Khusus banget. Jadi nggak semuanya Mandau asal Mandau ya Mandau ini aja, Mandau dibawa kemana-mana itu ada penempatannya. Tapi kalau proses pembuatannya itu sendiri ada teknik khususnya atau gimana tuh? Kalau teknik sih tiap orang beda. Iya. Cuman ada kadang permintaan yang dari pemesan kan, misalnya ya aneh-aneh itu ada juga. Kayak harus dikerjakan di hari tertentu atau mau kayu tertentu, besi tertentu di tempat hari tertentu itu ada semua tergantung permintaan. Tergantung yang mintanya itu ya. Kemudian mereka ada mungkin percaya kalau begini kan harus seperti ini. Karena saya juga pernah dengar ya katanya kalau Mandau itu sakral ya. Sakral sekali. Dan tidak boleh sembarangan dan tidak boleh gimana ya kalau saya bilang sekarang ini kan kebanyakan ini saya tegasnya sih Mandau ini kan sakral. Iya. Jadi tidak digunakan sembarangan. Dan sekarang kan kita kan banyak nih lihat Mandau yang selalu dibuat gesek-gesek ke badan. Benar. Nah itu sebetulnya nggak boleh. Itu budaya dari mana kita nggak tahu juga. Jadi itu nggak boleh. Jadi berarti ini kan sama aja kita nantang besi kan. Itu ada anunya sendiri. Jadi nggak boleh Mandau ini dibuat untuk gesek-gesek ke badan, itu nggak boleh itu. Saya nggak tahu juga itu. Ya saya pernah lihat ya kalau ada beberapa orang di acara adat sepertinya itu mereka ada yang naruh di lidahnya gitu. Ya, itu bentuk penghormatan. Kalau di lidah. Tapi kalau buat gesek ke badan, yang di tangan sama leher itu gimana tuh? kayak dulu kan.
Padahal ini kan sangat sakral. Di benda sakral kan nggak boleh sembarangan ya. Iya, Benda betul. sakral kan. Ini ada penempatannya. Nggak boleh tuh. Tapi kalau kita balik lagi tadi untuk kayunya ini sendiri, untuk pembuatan mandau ini kan ada kayu khususnya gitu Iya, atau ada kok. kayu apa Ini tuh? Kalau yang untuk yang ini kan belang-belang ini namanya belang pakai. Ini kayunya cantik lah dia, belang-belang. Ada juga yang mau minta bagus seperti ini kayu keras. Ada juga yang mau minta ini tergantung terus. Biasanya itu kayunya dibeli dari orang gitu. Sisa-sisa yang sudah misalnya jatuh atau akar kan kita kan nggak mungkin nembang. Mungkin kita kan juga pakai hulu ini nggak sembarangan, jadi Iya. harus akar. Nggak Oh, mungkin kan pohon besar itu tumbang kita ambil iya akarnya. benar. Jadi sisa yang sudah rebah atau sisa yang sudah nggak yang sudah mati itu yang tetap deh. Tapi biasanya memang ngambil dari akar pohon. Dari akar karena akar itu bulat dia, keras, jadi untuk kekuatan tuh lama dibanding dari badannya. Karena seratnya kan ada beraturan kalau akar, jadi dia ada tingkat gitu. Tapi ada nggak sih bahan lain untuk pembuatan mandau dan juga hulunya ini selain dari kayu mungkin? Ya dari tanduk, dari tanduk kerbau, Biasanya kalau dari tanduk itu tuh apakah tanduknya ini tuh dibeli atau dari hasil hewan buruan? kalau kebanyakan kan itu yang dulu orang pernah dinding orang ada zaman dulu kan orang berburu Iya. dinding dari PPK itu tanduknya bisa kami beli. Biasa kisaran berapa tuh harganya kalau? Nah, itu tergantung orang. Dan itu kan sudah sangat langka. Ini kan jarang, jadi kami kebanyakan fokusnya sekarang ini ke kayu Kayu ya. karena jarang susah cari. Dan kami mau buat alternatif lain selain itu. Jadi kan nggak ambil di alam terus. Benar. Kalau untuk alat pembuatan dari mandau dan juga hulunya ini tuh apa aja sih? Pisau ukir, Pisau ukirnya tuh ada pisau yang kayak khusus gitu? iya khusus semua khusus. Ada jadi berbagai macam pisau ukir karena di ukiran ini kan ada yang besar, ada ukiran kecil. Kalau ukiran kecil kan nggak bisa pakai pisau yang besar. Kalau ukiran besar kita nggak bisa juga pakai pisau yang kecil. Jadi dia khusus. Tapi memang kalau saya lihat ya ini rumit banget kayaknya Iya, untuk pembuatannya. rumit sekali sebenarnya. Kalau dipelajari sih kalau semisal udah selesai nih kan pengerjaan yang hulunya yang seperti ini, apakah setelah itu nanti dibuat yang sama lagi atau langsung beda? Tergantung permintaan. Dari bentuk ukuran tergantung permintaan. Tapi ada ini nggak sih teknik-teknik rahasia mungkin gitu dalam pembuatannya? Tahu kok, saya itu sama. Sama ya. Cuman kan tergantung kemampuan aja. Dan itu bisa dihasil. Tapi kalau dari Mas Wawan sendiri pernah nggak waktu mungkin ketika pembuatan lagi buat hulunya nih gitu, tiba-tiba ada motif yang mungkin tiba kayak salah gitu? Oh banyak kita trial error kan. Jadi ini salah, aduh jadi begini. Jadi kita rubah. Kalau enggak sudah fatal kan, ya kita ganti baru. Oh ganti baru. Bikin lagi dari awal. Berarti gang-gang yang tadi atau hulunya yang salah tadi tuh itu dibuang. Ya kita bisa dibuang kalau misalnya masih bisa diselamatkan. Misalnya orang mau ukiran yang kecil, tapi ada yang patah satu ke ukirannya, nanti kita baikin. Tapi kan itu tidak sesuai permintaan. Iya. Kita buatkan lagi. Tapi hulu ini kan masih bisa kita pakai untuk Masih bisa digunakan ya. Bisa. Berarti enggak yang dibuang gitu. Oh enggak, kalau kita Oke. Oke, itu dia pemirsa. Tadi kita udah dengar banyak banget ya dari Mas Wawan sendiri. Itu makin penasaran sebenarnya saya, Mas. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu nih. Nah, pemirsa jangan kemana-mana, tetap di PKTV, tentunya di program Borneo Insight.
TV, kembali lagi di program Borneo Insight, tentunya masih bersama saya Anastasia Fibriani. Nah, tadi kita sudah mengupas beberapa ya Mas ya tentang Mandau. Nah, sekarang ini di depan kita nih sudah ada apa ini Mas? Saya penasaran ini apa nih? Ini koleksi saya. Koleksi apa Iya. tuh? Koleksi yang dari zaman dulu. Oh, ini Kayak ini kan taring harimau, buah harimau, ini asli. asli. Tapi kan ini kan dulu, Oh, dulu ya. ya tua, Oh. warisan-warisan dulu, Heeh. tua-tua. Ini taring buaya. Taring buaya. Ya, Untuk perlengkapan juga, ibaratnya kalau misalnya ada acara pakai, diperlukan syarat adat juga dipakai. Tapi ini biasanya yang make itu orang-orang tertentu atau orang-orang Iya. biasa seperti saya nih boleh nih pakai? biasanya dari kalangan bangsawan. Bangsawan kalau zaman dulu. Kalangan bangsawan. Iya, karena kan identitas strata sosial juga. Mm-mm. Kalau untuk sekarang? Untuk sekarang mungkin buat yang punya duit aja. Oh. Karena harganya mahal juga. Oh iya, berapa Iya. tuh kira-kira? Ya untuk tahun-tahunnya kalau literan sekarang, yang pasti mahal kan langka. Oh. Kalau ini kan warisan-warisan dulu. Tapi berarti ini dapatnya nih taringnya nih bukan diburu atau dibeli ya, tapi dari Iya, peninggalan dulu. Oh. Karena kan tua, Heeh. bukan baru. Oh, ini ada apa aja nih selain tadi buaya, terus ini apa tadi? Harimau ya? Harimau, kukunya, Yang kukunya mana? ini kukunya. Oh, ini Cuman kukunya. udah dikasih anu kan umpan gini. Oh, Kalau ini taring badak, taring badak. iya. Biasanya juga buat obat, Obat. paling sering iya. Obat apa tuh? Demam atau apa malaria. Ini kan kita lihat kan habis. Ini zaman dulunya kan dikerik dia, Mm-mm. dibakar dulu, Oh, habis itu dikerik, baru diminum. Ini kan bekas-bekas kerikan-kerikan Mm-mm. orang. Atau untuk syarat-syarat apa kan? oh ada ya untuk syarat-syarat. Ada untuk supaya gimana-gimana kan kita kan tergantung orang ya. Kalau ini apa nih? Itu bangkar buat gelang sini. Oh, yang biasa dipakai kalau Iya, ada acara adat iya, ya? ada acara gini. Tuh ini manik-manik Manik-manik. Manik-maniknya ini khusus atau gimana? khusus tua lama gitu. Oh iya. Ya, Berarti ini udah sekitaran beberapa tahun gitu ya? aduh itu nggak tahu saya kalau masalah umur itu udah lama betul. Ini bekas apa nih sampai begini dia Iya bentuknya udah teman-teman? tua betul kan. Saya sulat di sini supaya nggak pecah dia. Oh iya iya iya. Kan iya. rapuh. Heeh. Takutnya kalau nggak diikat gitu rusak. Oh iya, ini ada bekas yang udah lepas-lepas Iya, gitu ya? lepas terkikis dia kan. Sebetulnya lebih besar daripada ini. Oh iya. Ini kan atasnya nih, Oh. ML yang paling atasnya. Ini kan udah kupas. Berarti harusnya lebih besar Seharusnya lagi. lebih besar banget. Sebesar apa itu hewannya? Ini yang Gorgon. kecil-kecil apa nih? Ini yang ada Ini taring babi. taring babi. Babi hutan. Babi hutan tapi melingkar. Belum melingkar betul sih. Kadang ada yang sampai melingkar begini. Tapi ada perbedaannya tuh kalau sama melingkar. Ada. Filosofinya ada juga. Jadi babi itu kan tua sendirian. Ibaratnya kan kalau dia jagoan itu kan sendirian, dia nggak punya teman. Karena itu yang diambil mungkin filosofinya dari orang zaman dulu, bisa dipakai buat kalung, untuk buncar mandau, mungkin ampuhannya, mungkin juga susah bunuhnya kan. Heeh. Tapi kalau taring babi ini dia ada khusus gitu yang makainya atau Ya, orang-orang khusus, biasa juga? khusus. Khusus juga ya? Ya, nggak semuanya kan. Kalau yang biasa sih ada, yang taring biasa. Cuman kan kalau yang begini kan jarang. Oh. Dan juga babi yang seperti taringnya kan juga jarang. Berarti emang khusus gitu ya Khusus. untuk orang-orang khusus yang Khusus. mungkin pakai perintilan-perintilan. Iya, ibaratnya jimat lah. Kalau kita mau anu. Itu kalau yang di belakang kita itu apa tuh? Ini Yang- manik-manik juga. Ini juga ada taring babi juga di sini. Itu buat ikat kepala perempuan. Banyak sih koleksi-koleksi di sini. Dan semuanya itu dari dulu ya? Ya, warisan-warisan. Warisan-warisan. Sama dengan Mandau ini tadi. Ya, Kalau mandau itu kan juga ada yang tua, ada yang baru. Nah, jadi saya koleksi mandau tua ini sebetulnya untuk masternya. Untuk ibaratnya masternya itu tiruan. Jadi
kita kan melestarikan yang dulu sudah ada. Mm-mm. Jadi yang zaman dulu ada kita bikin versi barunya, karena kan nggak semua orang bisa beli mandau tua karena harganya mahal. Jadi kita mereplikakannya, bikinan baru tapi seperti yang tua. Oh, ini yang paling tua di sini. Banyak sih yang tua. Banyak ya. Ya, dan dari berbagai macam suku sih di sini. Ada Modang, Kayan, ada ini yang tua punyanya Modang, Kayan, ini punyanya Iban, ada juga. Iya. Ini ada. Iya, ini Podang Iban, ada Tilan Kemarau katanya Iban. Tilan. Iya, dan juga itu ada khususnya. Jadi kalau orang Iban itu kan ada banyak, Tilan Kemarau, Langai Tingang, ada Jimpul, dan itu ada peruntukannya khusus. Sama seperti orang yang lain, suku lain kan ada juga khusus untuk perang, ada untuk ke acara ada. Jadi khusus. Jadi kami pelajarin itu. Jadi di Sementara itu kami semua belajar. Jadi nggak sembarangan asal jadi mandau. Betul. Tapi kalau untuk, kan tadi ada khusus ya yang bisa kita bawa ke acara pernikahan, ada yang mungkin untuk nebas aja, dan juga ada yang khusus untuk bangsawan. Kalau yang khusus untuk bangsawan itu mandaunya yang seperti apa sih? Jadi kenong ini zaman dulu bukan dipakai untuk kayak jelata dulu, hanya dipakai untuk kaum bangsawan. Kalau Tunjung Benua biasanya kenohong itu dipakai untuk kalangan bangsawan, kalangan atas lah. Hulunya juga dari tanduk kan. Kalau zaman dulu. Motifnya tuh kalau yang tadi boleh dipakai sama bangsawan itu yang kayak mana aja tuh? Bukan boleh sih, peruntukannya yang dipakai sama bangsawan. Yang seperti ini, ada lagi yang seperti ini. Oh, ada namanya semua. Iya, ukirannya ada namanya sendiri. Jadi misalnya nih bentuknya sama, tapi dari suku ini sama suku ini kan, itu nama beda. Oh iya. Tapi bentuk sama. Kayak ini misalnya dari punyanya orang Modang, ini dari punyanya orang Benua misalnya. Bentuknya kan sama. Sekilas kita lihat, cuman isi ukiran sama maknanya itu kadang-kadang berbeda. Jadi khusus di setiap suku itu yang kami pelajarin, dan sampai sekarang pun kami masih belajar. Kami datang ke tetua-tetua, ini Pak, ini maksudnya apa, anunya apa. Kami belajar untuk melestarikan itu, karena nggak gampang lah belajar ini. Iya, Nggak sehari 2 hari. Betul. Jadi saya datangin siapa yang tua di sini gitu. Belajar. Yang tua di suku ini yang ibaratnya kompeten lah untuk menjelaskan itu, kami datangin, kami belajar. Tapi pernah nggak sih kesulitan mungkin untuk mencari mungkin tetua-tetua gitu untuk mendapatkan? Sangat sulit sekali ya, karena kan banyak yang sudah nggak ada, banyak yang rumahnya jauh juga kan, tinggal yang kami bisa jangkau kami datangin, yang nggak bisa kami jangkau ya kemudian lain hari. Cuman kami bakalan terus mengumpulkan itu, jadi literasi pokoknya semua kami kumpulin supaya nggak punah lah. Iya, betul. Karena kalau untuk mandau ini sendiri dan juga yang lain-lainnya itu kalau kita lihat di zaman sekarang itu sudah mulai terkikis ya. Ya, jadi orang tahunya mandau gitu-gitu aja kan. Betul. Mandau souvenir itu bentuknya ukirannya apa kan nggak tahu juga. Benar. Yang penting bentuknya mandau, udah dibilang mandau. Betul, memang itu mandau. Cuman kan ada khususnya. Iya. Dikhususkan untuk ini, ukiran itu, filosofinya ini. Itu kompleks, banyak. Jadi kalau 2 hari 2 malam nggak selesai. Tapi di sekeliling kita ini kan ada banyak banget ya selain mandau. Iya. Ada tameng juga, ada sungkit, tombak juga ya, dan tadi ada tas juga, ada sampai juga. Itu buatnya sendiri. Kebanyakan kami buat sendiri. Kalau yang tua kami buat master, buat contoh. Kalau yang baru-baru kami buat sendiri semua. Dari sampai dari tameng, sungkit semua kami buat. Oh, itu apa dari Mas Wawan sendiri yang nge-handle semuanya atau? Oh enggak. Kalau saya nggak mampu. Jadi kami ada anggota yang khusus untuk sempit. Iya. Ada anggota yang khusus untuk sape. Ada yang untuk nempa besi, ada sendiri. Ada yang untuk ukir, ada sendiri. Jadi kami ada, tiap anggota itu ada skillnya masing-masing. Ada kontribusinya masing-masing di Sementara. Tapi kalau untuk
pembuatannya tadi, apakah itu di satu tempat gitu Mas atau Oh banyak, beda? karena kan kami kan ada kegiatan lain juga. Heeh. Jadi kan kami belum punya bengkel khusus untuk satu tempat untuk kami ngumpul bersama. Jadi untuk sementara di rumah masing-masing. Cuman memang ada kami waktu untuk kumpul bersama, bahas apa, prospek apa itu ada. Tapi lebih banyaknya memang tadi di rumah masing-masing ya Mas ya. Ya di rumah masing-masing. Tapi kalau untuk pembuatan sumpit itu sendiri masih dilanjutkan sampai sekarang? Masih. Masih. Kebetulan ada juga anggota kami yang jadi atlet sumpit. Oh. Dia punya klub sumpit sendiri. Oh, punya klub sumpit. Ada klub sumpit di Samarinda. Apa tuh nama klubnya tuh Mas? Mungkin bisa dikasih tahu ke teman-teman. Kalau nggak salah klub sumpitnya Enggang Borneo namanya. Ada anggota kami juga di situ. Enggang Borneo. Enggang Borneo. Iya. Wah, luar biasa ya. Ternyata dari Sumatera ini tuh beranak pinak ya. Iya, banyak. Enggang Borneo sendiri kan sudah lama. Oh iya, dari tahun berapa tuh kalau? Nah, kurang tahu tuh. Tapi Cuman yang anggota kami Kami ada di situ. dari anggotanya tadi ya. Iya. Luar biasa sekali. Kalau ini boleh saya tanyakan ya, ini mungkin agak sedikit gimana gitu. Biasanya sebelum proses pembuatan dari mandau ini sendiri tuh, apakah ada ritual atau doa-doa khusus seperti itu Mas? Ada sebetulnya. Ada ya? Tergantung request juga dia maunya bagaimana. Ada khusus untuk ini. Saya mau dikerjakan hari ini aja. Saya pernah kerjakan satu mandau yang dikerjakan cuman hari Jumat aja. Jadi habis saya sholat Jumat, saya kerjakan mandau itu. Setiap hari Jumat itu aja, dan itu harus laporan. Saya udah nih hari Jumat nih, saya ini. Atau misalnya ada bilahnya mau dibikin, kan kepercayaan karena orang kan beda-beda ya. Iya benar. Harus hari 9 lah, atau hari pas hari apa, hari ini itu wukuf apa segala macam itu ada sendiri. Jadi tergantung pemesan, dia mau bilahnya dari ini bisa. Tapi Mas ini open aja gitu buat orang-orang yang pengen memesan dengan ada bisa. hal seperti Iya, itu. hal yang ibaratnya kalau kita lihat kan nggak wajar lah, Iya, aneh benar. lah. Tapi itu memang kan permintaan, request. Asalkan nggak, misalnya saya mau dari besinya dari Afrika, kita ke Afrikanya kayak apa kan itu kan sudah di luar kuasa saya. Iya benar. Atau misalnya saya mau dari kayu ini dong, oh ada di Indonesia ada. Oke. Bahannya dari besi ini ada di Indonesia ada. Selama masih ada di Indonesia. Selama masih ada kan, selama saya juga masih bisa cari kan. Benar. Karena permintaan orang kan kadang-kadang aneh-aneh. Iya benar. Tapi kalau tadi berbicara tentang konsumen ya, kalau tanggapan orang-orang mengenai Mas Wawan yang istilahnya menjual mandau ini sendiri gimana sih? Ya tanggapannya positif aja. Saya Positif. paling jauh. Kan kalau dari Indonesia kan sudah dari ujung ke ujung. Iya betul. Paling jauh Singapura, Australia pesanan. Sebelum Covid tapi setelah Covid ini agak susah. Tapi kalau semisal yang mesan ini tuh dari luar negeri seperti itu, apakah yang mesannya ini tuh punya tujuan tersendiri seperti itu atau Biasanya gimana? kolektor. Oh kolektor. Ya, requestnya dia mau seperti ini. Oke, kami kerjakan, kami buatkan Oh. by request. Berarti sudah sampai di luar negeri seperti itu ya pemasarannya? Sebetulnya sudah sih. Sudah ya? Sudah. Oh, luar biasa. Berarti kalau dari Mas Wawan sendiri ini yang sudah beberapa tahun, ada nggak sih tantangan-tantangan tersendiri ketika pemasaran dari mandau ini atau beberapa produk yang lainnya? Ya kemungkinan gimana ya, kadang-kadang di pengiriman itu agak susah. Oh, Kadang ada suatu daerah atau suatu negara yang tidak menerima juga. iya ada. Ya, jadi kan ada dari custom bandara, senjata tajam atau gimana, atau suratnya harus dipenuhi segala macam berkasnya. Itu aja. Kalau sebelum Covid sih aman sih menurutnya. Aman ya, di bandara juga aman? Aman. Dia ada kode apanya kayak gitu. Jadi kalau ini pesan untuk senjata tajam dan ini dikirim ke tujuan itu bisa. Tapi setelah Covid mungkin agak ketat. Oh, diperketat ya? Iya. Berarti untuk pemasarannya sendiri, kalau untuk mungkin keluar negeri itu Agak susah. agak susah. Kalau di Indonesia aman aja. Kalau masih di pulau kita atau di Indonesia juga masih aman Masih ya? aman aja, pengiriman bisa. Yang penting packingnya aman.
Yang penting baking nyaman ya. Karena kan bener aja. Bener. Tapi biasanya kisaran harga satu mandau itu kan ada tipenya ya. Iya. Biasanya harga persatuannya itu berapa sih Mas? Jadi untuk yang biasa itu beda-beda sih harganya. Tergantung tingkat kerumitannya dan permintaannya lagi yang macam-macam kan. Itu juga beda juga. Kayunya juga beda. Jadi kita harga tuh relatif. Tidak ada harga patokan khusus karena barang custom kan sesuai pesanan. Paling mahal pernah nggak sih Mas? Paling mahal ngejual mandau itu berapa harganya? Paling mahal berapa? Kalau paling murah sih pernah saya paling murah 3,5 juta range-nya ke atas. 3 juta tuh. Iya, 3,5 juta. Paling murah. Paling murah. Berarti kalau paling mahal itu bisa lebih dari 3 juta ya? Iya, pokoknya di atas itu. Oh, di atas itu ya. Wah, tapi kalau pembayarannya seperti itu sepadan juga dengan pembuatannya. Iya, kan by request. Benar. By request. Kalau untuk pameran sendiri biasanya Semantra ini sering nggak sih Mas ikut pameran-pameran? Kalau pameran kami sering tingkat kota, provinsi. Terakhir saya dengan FOD itu di Sarawak. Sarawak. Ya, terakhir November mungkin. Mm-mm. Mungkin kembali lagi di sana kalau jadi. Oh, kira-kira kapan tuh kembalinya? Tahun ini mungkin. Tahun ini ya? Tahun ada halangan. Hmm, Di Sarawak. ke Sarawak berarti. Oke, kalau dari Mas Wawan ada nggak sih harapan untuk teman-teman kita yang di luar sana yang mungkin sebenarnya tuh pengen buat belajar membuat mandau tapi mungkin ada kendala seperti itu? Datang ke tempat kami. Datang ya? Berarti Datang. terbuka? Terbuka untuk umum, untuk khusus siapa aja, tua, muda, ras, suku, agama, siapa aja yang mau. Kita belajar sama-sama. Kami membuka tangan untuk siapa saja untuk bergabung, untuk belajar, pokoknya agar ini nggak punah kan, Mbak. Oh, benar-benar. Jadi kan kalau misalnya kita selalu eksklusif harus orang ini, harus orang ini, harus orang ini, lama-lama kan minat kan kita nggak tahu. Iya benar. Kadang orang ini minatnya nggak ada di sini. Pokoknya orang apa aja deh, agama apapun, suku apapun yang mau belajar, kami siap untuk sama-sama belajar. Berarti Semantra ini open ya buat teman-teman semua yang mungkin penasaran dan pengen untuk membuat mandau ya seperti Membuat itu. mandau, mau belajar apapun kami siap. Siap ya. Nah, buat teman-teman nih yang penasaran pengen membuat mandau gimana, bisa ya datang ke Semantra silakan, untuk silakan. belajar seperti itu. Tapi biasanya memang ada waktunya seperti Iya. itu. Nggak bisa baru kita melihat cara pembuatan langsung bisa ya Mas ya. Iya ada Prosesnya lah. prosesnya, ada jangka waktunya, tergantung bakatnya. Oh, ada tergantung bapak. Iya, kalau dia mau kemauannya tinggi, kalau dia belajar terus, kemungkinan cepat-cepat. Atau dia juga ada anunya memang dasarnya, tinggal bisa. Atau mau belajar dari nol, pokoknya semuanya nih. Yang penting tujuannya sama, untuk melestarikan benda ini supaya nggak punah gitu. Untuk melestarikan hal atau Iya, barang-barang budaya ini. seperti itu Iya, ya, barang budaya ini supaya nggak punah. supaya tidak punah. Luar biasa sekali. Nih terakhir nih Mas, ada nggak sih platform Semantra ini mungkin buat teman-teman yang pengen mesan mandau atau mungkin ada yang ingin menghubungi gitu buat belajar, apa sih platformnya Semantra? Oh, kami kalau Semantra sendiri belum untuk saat ini, tapi untuk perorangannya ada. Ada. Dari YouTube, IG, Facebook, WA semuanya. Kalau IG tuh namanya apa Mas? Saya Borneo Flex Art 2. Borneo Kalau YouTube-nya Wawan Flex. Wawan Thanks. Iya. Oh, nah buat teman-teman yang kepo ya, nanti bisa nih dikepoin akun Mas Wawan ya. Tadi ada YouTube dan juga Instagram. IG, iya. Dan kalau untuk nomor WA gimana tuh? Ada semua. Ada ya? Wah, luar biasa. Nah, pemirsa, itu tadi perbincangan kita bersama Mas Wawan ya. Wah, terima kasih banyak Mas Wawan. Saya juga Ini terima kasih. nambah juga ya, nambah pengetahuan saya gitu. Meskipun saya tadi memang berasal dari Kalimantan Timur asli, dari Kutai Barat, tapi saya baru tahu kalau memang ternyata mandau itu ada berbagai jenisnya dan Iya. khusus ya. Ya, dan mandau yang kami buat ini kan mandau mbaknya juga sebetulnya. Ah, benar. Ternyata Dari saya mbaknya juga sebetulnya. saya baru tahu ketika Mas Wawan sampaikan tadi. Luar Iya. biasa, ini menambah pengetahuan saya juga jadinya seperti itu. Pemirsa, terus saksikan PKTV dan juga program Borneo Insight. PKTV, Grece Bene.